Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Sekolah Menengah Pertama. Halaman 18 sampai dengan 23 kurikulum mereka belajar. Halaman 18 sampai 23 ini dibahas pada semester yang pertama dan termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Kita membahas pada bagian D, yaitu mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 18 bagian D, mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi memiliki struktur. Struktur itu berarti susunan. Anderson pada tahun 2003 membagi struktur teks laporan hasil atas 3, yaitu yang pertama, definisi umum yang terletak pada paragraf pertama. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan mengenai objek yang dibahas pada bagian deskripsi umum. Dan yang ketiga adalah simpulan. Untuk lebih mudah dikenali, teks laporan hasil observasi tersusun atas 3 bagian berikut. Yang pertama, pembuka atau dalam kurung definisi umum. Bagian ini berada di awal teks dan berisi pengenalan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, isi atau deskripsi bagian. Bagian ini membahas objek yang diamati. Bagian ini mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, penutup atau simpulan. Bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Hasil analisis struktur teks penumpang bus kota disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1.3, analisis struktur teks penumpang bus kota. Jadi perhatikan pada teks halaman-halaman sebelumnya mengenai teks dengan judul penumpang bus kota. Bagian nomor 1, bagian teksnya adalah pembuka atau definisi umum. Untuk bagian pembuka ini, kalimat dalam teksnya adalah sebagai berikut. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam satu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Kemudian pada bagian yang kedua, isi atau deskripsi bagian. Untuk isi ini, kalimat di dalam teksnya adalah seorang ibu hamil duduk sekitar 1 meter dari peserta didik tersebut. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi dan seterusnya. Paragraf kedua berisi penjelasan yang lebih terperinci. Kemudian yang ketiga, bagian teksnya adalah penutup atau simpulan kalimat dalam teksnya. Ini adalah paragraf yang terakhir. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Selanjutnya pada halaman 20 membaca. Berikut ini sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul Bendi di Kota Padang. Bacalah dengan saksama untuk lebih memahami struktur teks laporan hasil observasi. Bendi di Kota Padang, ini judulnya. Bendi adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ditarik oleh kuda yang masih digunakan di Kota Padang. Bendi ada yang beroda 2, 3, atau 4. Bendi dikendalikan oleh seorang kusir dengan cara menarik tali kekang. Tali kekang bermanfaat untuk mengatur langkah kuda dalam menjaga keseimbangan posisi penumpang ataupun barang yang ada di atas bendi.
Bendi pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Theodor Deleman. Di beberapa daerah lain di Indonesia, bendi dikenal dengan sebutan delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau keretek. Di Nusa Tenggara Barat, bendi dikenal dengan sebutan cidomo. Jadi silakan untuk teks lengkapnya dibaca di buku Bahasa Indonesia SMP kelas 8 kurikulum 2000, kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya pada halaman 22 itu ada jelajah kata. Berikut ini beberapa kata yang sering kalian jumpai ketika membaca teks bendi di Kota Padang. Yang pertama, kata pangkalan itu artinya tempat berkumpul atau tempat pemberhentian. Kemudian era itu artinya masa atau kurun waktu. Yang ketiga, kawasan artinya daerah yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Selanjutnya roman itu adalah karangan prosa yang melukiskan watak, hati, dan jiwa tokoh. Kemudian ikon itu artinya simbol yang memiliki suatu keadaan, yang mewakili suatu keadaan. Kemudian kata primadona artinya yang utama, penting, dan sebagainya. Serta yang terakhir adalah kata eksis artinya ada dan berkembang. Selanjutnya kegiatan 4, menemukan struktur dalam teks laporan hasil observasi, masih di halaman 22. Cermati teks laporan hasil observasi sepeda motor di Indonesia dan laporan hasil observasi bendi di Kota Padang. Jadi silakan perhatikan dua teks laporan tersebut. Selanjutnya temukan struktur atau bagian-bagian teks berikut di dalamnya. Pada tabel 1.4 struktur teks sepeda motor di Indonesia. Ini adalah struktur teksnya. Pada bagian pembuka atau definisi umum, kalimat dalam teksnya adalah: saat ini sebagian besar jalan-jalan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Banyak orang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, baik alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Ini adalah pembuka atau definisi umumnya. Kemudian pada bagian isi atau deskripsi bagian. Yang A, sepeda motor adalah alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh mesin. Kemudian yang B, ada bermacam-macam tipe sepeda motor. Kemudian yang C, sepeda motor banyak digunakan di Indonesia karena harganya cukup terjangkau. Kemudian yang D, sepeda motor banyak digunakan untuk pergi berbelanja, untuk pergi bekerja karena termasuk salah satu alat transportasi yang hemat. Yang E, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM boleh mengendarai sepeda motor. Selanjutnya bagian yang ketiga, penutup atau simpulan. Itu ada pada kalimat yang pertama, A, selain sebagai transportasi umum, selain sebagai transportasi pribadi, sepeda motor juga digunakan sebagai alat transportasi umum, yaitu ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online atau ojol. Kemudian simpulan yang kedua, keberadaan ojol cukup diminati karena tidak hanya melayani jasa transportasi antar jemput penumpang, tetapi juga melayani pesanan makanan, antar jemput barang, dan berbelanja, dan lain-lain. Selanjutnya pada halaman 23, ini tabel 1.5, yaitu struktur teks bendi di Kota Padang. Ini adalah untuk struktur teks observasi dengan judul bendi di Kota Padang. Struktur teksnya, pembuka atau definisi umumnya itu ada pada kalimat dalam teks seperti sebagai berikut. Sebagai salah satu alat transportasi tradisional yang ada di Kota Padang, bendi masih bertahan hingga kini. Transportasi publik yang ditarik oleh kuda ini di daerah lain dikenal dengan sebutan delman, dokar, andong, dan kahar atau keretek. Bendi sudah ada sejak lama di Kota Padang. Ini adalah pembuka atau definisi umumnya. Kemudian pada bagian isi atau deskripsi bagian, kalimatnya ada dalam teks. Yang A, saat ini bendi hanya digunakan sebagai alat transportasi jarak dekat di Kota Padang. Kemudian yang B, selain itu, bendi juga digunakan oleh wisatawan untuk menyusuri tempat wisata di Kota Padang.
Yang C, Pangkalan Bendi terletak di perempatan Jalan Pasar Raya Padang. Di pangkalan inilah biasanya terjadi tawar-menawar tarif, waktu dan rute perjalanan antara penumpang dan kusir bendi. Kemudian isi yang kedua yaitu tarif bendi berkisar antara Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 per 30 menit. Sedangkan untuk bagian penutupnya atau simpulannya itu ada pada teks sebagai berikut. Bendi menjadi salah satu alat transportasi pilihan bagi wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang. Alat transportasi tradisional ini masih eksis sampai sekarang. Nah, ini adalah untuk kalimat penutup atau simpulannya. Demikianlah video pembahasan untuk bahasa Indonesia halaman 18 sampai dengan halaman 23. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.